ngitu ke ini, ngitu ke itu, bisa dapat lagi pengalaman baru. Oh, cak ini caranya ngitu ke ini, yang mungkin kita sebelumnya tidak tahu sih itu. Nah, Tergantung dari kita punya dewe. Capek pasti iyo, cuma apa yang kita dapat itu lebih berharga daripada capeknya itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cendikia, kembali lagi dengan acara terbaru IPRO, yaitu EduTalk Cendikia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, kakak-kakak yang penting di SMP IT Tunas Cendikia. Siapa sih mereka? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada Kak Sazan, dan yang kedua ada Kak Yusra. Mulai dari Kak Sazan dulu nih. Kak Sazan, coba perkenalkan kakak. Coba perkenalkan diri kakak. kenalan. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Syahzan Nur Ihsan. Kakak duduk di sini sebagai Presiden BES Cendikia tahun periode 2022-2023. Kakak di SMP IT Tunas Cendikia ini kelas 9A Fathul Mekah. Kalau Kak Yusra nih, coba perkenalkan diri kakak, Kak. Oke, nama kakak M Yusra Al Hadi. Kakak di sini menjabat sebagai Pratama Kosta masa bakti 2021-2022. Dan kakak di SMP IT Tunas Cendikia ini kelas 9 Fathul Mekah C. Kita beralih lagi ke Kak Sazan. Aku nak nanya nih Kak, apa sih BES sama Kosta tuh? Yang pertama, Kak Sazan dulu nih. BES tuh apa Kak? BES itu kepanjangannya itu Badan Eksekutif Siswa Tunas Cendikia. BES, Badan Eksekutif Siswa Tunas Cendikia. Kalau di SMP lain itu BES itu sama kayak mencak OSIS di SMP lain. Jadi di SMP IT Tunas Cendikia ini OSISnya namanya BES. Itu. Jadi BES tuh sama cak OSISnya SMP lain Kak ya? Nah, yo. Nah, kalau Kak Yusra nih, Kosta tuh apa Kak? Jadi Kosta itu sebenarnya singkatan ya. Kepanjangannya itu Komando Satuan Tunas Cendikia. Artinya itu Kosta itu sebenarnya pramuka dari sekolah kita. Kalau di sekolah lain pramuka, di sekolah kita itu menyebutnya Kosta. Oh, Kosta tuh jadi cak pramuka SMP lain. Tapi kalau di SMP Tunas Cendikia ini namanya Kosta Kak ya? Yo, kalau di sekolah lain nyebutnya pramuka, di kita nyebutnya Kosta. Ya. Kita beralih lagi ke Kak Sazan nih. Alasan kakak jadi presiden BES tuh apa Kak? Alasan kakak galak jadi presiden BES ya. Di BES ini kakak memimpin organisasi. Jadi kakak pengen dapat pengalaman dari kakak memimpin organisasi ini. Yang bisa mungkin pengalaman itu bisa dipakai untuk kakak di jenjang selanjutnya, mungkin di SMA atau kuliah segala dan lain sebagainya. Itu sih bisa kakak pengen dapat pengalaman dari pimpinan kakak selama di BES ini, selama 1 tahun di BES ini. Jadi alasan kakak nih jadi presiden BES nih untuk menambah pengalaman Kak ya? Iya, salah satunya itu. Kalau Kak Yusra Kak, apa alasan kakak jadi pemimpin Kosta? Alasan kakak pengen jadi Pratama Kosta itu mungkin sama Kak Sazan tadi, menambah pengalaman, wawasan, dan memperluas pertemanan. Dan kakak pengen dapat pengalaman memimpin suatu organisasi. Kurang lebihnya sama Kak Sazanila Kak ya? Kurang lebih sama. Kita beralih lagi ke Kak Sazan nih. Kesan kakak selama menjabat jadi ketua BES nih apa Kak? Kesannya banyak sih ya. Mulai dari kesan baiknya kita banyak dapat semangat, mungkin kita banyak disupport, itu kan banyak dapat semangat, disemangati. Mungkin kalau banyak juga kadang yang kalau kawan-kawan tuh ngeluh gitu nah.
ada baliknya kita nih agak telat gitu, mungkin ada rapat dulu, setelah itu mungkin bantu-bantu guru kan. Tapi alhamdulillah ya kami dapat ilmu dari apa yang sudah kami lakukan itu. Kami balik sore, balik siang gitu kan, telat dari kawan-kawan yang lain mungkin, tapi kami belajar gitu. Nah, belajar kami bisa dapat pengalaman lagi dari bantu guru tadi. Mungkin kita ngitu ke ini, ngitu ke itu, bisa dapat lagi pengalaman baru. Oh, ini caranya ngitu ke ini yang mungkin kita sebelumnya tidak tahu sih. Terus ya Itu baik, satu-satunya. Salah satunya. salah satunya. Salah satunya. Kalau Kak Yusra, pengalaman kakak jadi Pratama Kosta itu apa, Kak? Kesan kakak selama menjabat jadi Pratama di Kosta ini itu kita kan pramuka ini per kelompok gitu. Jadi kita juga kadang membuat latihan-latihan itu melatih kekompakan kita jadi kompak, kadang juga seru-seruan bareng. Tapi ada juga beberapa mungkin yang males-malesan. Nah, kakak juga sebenarnya punya regu sendiri. Nama regu kakak itu regu rubah. Jadi di regu kakak juga ada yang teman-temannya tuh suka ngeluh, tapi kita tetap ajak supaya regu kita tuh tetap kompak dan seru. Nah, itu mungkin kesannya. Di regu kakak nih, Kak, ada yel-yelnya enggak? Ada. Coba, Kak. Aku nak dengar. Kalau pramuka nih banyak kegiatan di luar, Kak. Iya, banyak juga. Kadang kita juga ada lomba-lomba di luar. Oh, capek enggak, Kak? Ya mungkin tergantung dari kita punya dewe. Capek pasti iya, cuma apa yang kita dapat itu lebih berharga daripada capeknya itu. Banyak pengalamannya, Kak. Ya, kita juga dapat banyak pengalaman dari lomba-lomba juga. Terakhir nih, pesan kakak jadi Pratama Kosta tuh apa, Kak? Untuk adik-adiknya, misalnya kan ini apa namanya? Siapa tahu ada yang pengen jadi Pratama Kosta kan? Ya, pesan kakak untuk adik-adik dan sahabat cendekia yang lagi nonton ini juga mungkin pesannya kalau kalian pengen nyalon, pengen pengen ada kegiatan baru, jangan takut mencoba, jalani saja dulu. Nanti kalau hasilnya sudah keluar baru kita membuat keputusan sendiri. Dan jangan pernah berhenti mencari ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Itu mungkin. Selanjutnya kita ke Kak Sazan. Pesan kakak untuk adik-adiknya tuh apa, Kak? Pesan kakak nih untuk adik-adik kelas kalian, untuk sahabat cendekia juga yang nonton, jangan mudah menyerah. Jangan juga mudah termakan omongan orang lain, apalagi omongan yang Tidak kurang penting, baik, ya, Kak. tidak penting Tidak Cek. penting. Omongan yang tidak penting yang bisa membuat rasa malas mungkin kan, ya tidak usah lah, inilah, nah itulah, tidak usah didengeri. Jangan mudah termakan omongan orang lain. Kakak ada ngambil salah satu pesan dari Mahatma Gandhi yang kurang lebih isinya ini: kalau kita mencoba, kalau kita melangkah, ada dua peluang yang akan terjadi. Yang pertama itu berhasil, dan yang kedua itu tidak berhasil. Tapi kalau kita tidak melangkah, kita tidak mencoba hal baru, kita diam baik, sudah pasti hasilnya tidak kate hasil. Mahatma Gandhi ngomong kalau takut kalah itu sama baik sama takut menang. Karena apa? Karena takut kalah itulah yang membuat kita tuh tidak berani melakukan hal baru, tidak berani mencoba, tidak berani memulai. Jadi yang harus kita lakukan, kalau kita ada rasa takut untuk memulai hal baru, kita biasanya takut itu berasal dari kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri mungkin kita rasa dah, lagi dah baca, dah yang ini kurang.
Jadi yang harus kita lakukan yaitu mengasah ilmu kita sampai kita benar-benar percaya diri, terus kita langsung coba. Jangan apa ya, coba bae apa. Masalah hasil biarlah agak itu. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah berdoa. Itu. Misalnya nih Kak kita kan dipilih oleh guru nih Kak, melok lomba. Ya. Terus ada kawan kita yang ngomong, "Gak usah lah, itu tuh gak usah didengeri guys. Gak usah. Gak penting guys. Gak penting. Kita tuh berani mencoba." Iya, coba dulu kita latihan. Saat kita sudah latihan semaksimalnya, ya optimis menang saya itu. Ya insya Allah sih. Kalau kita ya PD harus juga diimbangi juga dengan latihan tadi. Latihan harus maksimal gitu kan. Dan kalau bisa omongan-omongan dari orang lain yang ngejek kita, yang membuat kita down, itu kita jadikan motivasi untuk membuktikan kepada mereka kalau kita itu bisa gitu. Oh, jadi sekian itu baik Terima kasih sudah sharing pengalamannya Kak. Semoga sahabat cendikia yang nonton bisa dapat pelajaran dan pengetahuan yang positif lah. Untuk Kak Sazan dan Kak Yusra, semoga kedepannya bisa menjadi pemimpin yang hebat. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saksikan lagi acara terbaru IPRO EduTalk Cendikia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.